Hai hai, welcome to my video. Kembali lagi ya di video saya kali ini. Ayo, siapa yang bisa tebak? Kali ini saya akan membahas tentang apa kira-kira? Ada yang bisa tebak? Benar. Pada video saya kali ini tuh akan membahas tentang pengertian dan penggunaan artikel an ataupun the beserta contohnya yang pastinya. Yang pertama akan kita bahas itu pengertiannya. Jadi dari artikel and the tadi artinya apa? Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Jadi nanti akan disebutkan bahwa kata bendanya itu apakah sudah diterangkan sebelumnya yang disebut dengan spesifik ataupun yang belum jelas bendanya itu atau belum disebutkan atau belum pasti atau di spesifik. Contohnya nih, there is a hat on the table. Ada sebuah topi di meja. The hat belongs to my mother. Topi itu milik ibu saya. Jadi di kata the di sini itu menerangkan hat, topi yang di atas meja. Tadi udah dijelaskan sebelumnya, topi yang di atas meja, berarti udah spesifik ya. Artikel itu dibagi dua. Yang pertama, definite atau dibilang juga dengan spesifik atau indefinite atau tidak spesifik. Ya, kalau definite itu lebih spesifik, kalau indefinite itu tidak spesifik. Kita bahas dulu yang definite artikel dulu, yang spesifik. Kata the digunakan pada hal yang spesifik atau yang telah jelas ataupun diterangkan sebelumnya. Ini meliputi person, thing, atau idea, pemikiran. Ya, contohnya nih, person kalau kita menjelaskan tentang orang. There is a boy in front of the library. The boy is looking at me. Jadi, ada seorang anak laki-laki di depan perpustakaan. The boy is looking at me. Anak laki-laki itu melihat saya. Jadi kata the boy ini menerangkan boy yang sudah diterangkan sebelumnya, yang udah pasti bahwa anak yang berdiri di depan perpustakaan. Misalnya nih, kalau menerangkan tentang benda, thing, the sun is bright. Jadi udah jelas, matahari kan cuma satu. Jadi the sun is bright, matahari cerah. Idea, the happiness of my mother is important. Jadi kebahagiaan ibu saya itu sangat penting. Jadi udah jelas ya yang kita terangkan. The ini digunakan sebelum countable noun atau kata benda yang dapat dihitung, dan juga bisa digunakan untuk kata benda uncountable noun. Jadi bisa dipakai untuk dua-duanya, baik yang kata benda bisa dihitung ataupun kata benda yang tidak dapat dihitung, yaitu countable noun ataupun uncountable noun. Contohnya, for example, countable noun contohnya knife, bisa dihitung ya. Misalnya 2 knives, 2 pisau. 3 chairs, 3 kursi, bisa dihitung. Kemudian contohnya ini, the knife that I bought is really sharp. Kenapa the yang dipakai? Karena udah pasti barangnya atau kata bendanya tadi. The knife, pisau yang saya beli. Jadi udah dijelaskan ya, yang saya beli ini sangat tajam. Contohnya yang untuk uncountable noun bisa sugar, salt, rice, milk. Ini harus punya satuan, misalnya 1 kilo, 2 kilo ya. Tapi kalau dihitung satu-satu dia tidak bisa dihitung, makanya disebut dengan uncountable noun. The milk that I bought this morning is fresh. Susu yang saya beli pagi ini sangat segar. Jadi udah jelas, kita ditentukan juga yang saya beli pagi ini. Oke, kemudian kita ke indefinite article.
yang tidak spesifik, a atau n digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Sama juga baik person, thing, or idea. Bedanya, kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun. Kata benda dapat dihitung tunggal. Jadi untuk yang jamak tidak bisa dipakai karena artinya atau n ini artinya satu, sebuah, sesisir, seorang, ya. Pokoknya dia artinya satu. Boleh diartikan sebuah, sesisir, seekor, seorang. Jadi itu artinya cuma satu. Jadi kalau jamak dia tidak bisa menggunakan a atau an ini. Example, she goes to English course once a week. Dia pergi ke kursus bahasa Inggris 1 kali dalam seminggu. He is a teacher. Dia seorang guru. Linda is a student. My mother gave me an orange. Jadi ini ya bedanya yang a sama n. Kira-kira dari contoh ini, dari example ini, apa yang bisa kalian tangkap nih? Apa yang membuat beda e atau n ini? Tahu? Bener. Pintar kita kan? E digunakan untuk kata benda dengan yang diawali huruf bersuara konsonan. Sedangkan an digunakan untuk kata benda dengan diawali huruf bersuara vokal. Contohnya, an orange, an hours, an honest girl, an apple. Loh, kenapa itu huruf tulisannya? Kok bisa pakai an? Kan itu konsonan hanya. Gimana? Siapa yang bisa jawab? Oke, bener. Kan tadi dibilang diawali dengan huruf bersuara vokal. Itu bacanya bukan hour, tapi hour. Hours. Depannya vokal. And hours. Jadi bukan dari huruf pertamanya ya, tapi dari cara membacanya. Sama juga dengan an honest girl, bukan honest tapi honest. An honest girl, an apple. Bisa dipahami ya, jadi kita udah tahu bedanya. Jadi jangan bilang lagi kalau hour tulisannya itu H-O-U-R itu kok pakai an, sedangkan dia huruf konsonan. Karena ini berdasarkan dengan suara vokalnya, an hours, an honest girl. Oke. Kemudian yang e tadi kan bersuara konsonan. A car, a chair, a fresh orange, a girl. Jadi sebuah mobil, sebuah kursi, sebuah jeruk yang segar, orange yang segar, atau seorang gadis. Jadi artinya itu bukan hanya sebuah, bisa seorang, a girl, seorang gadis, bisa juga a cat, seekor kucing. Ya, jadi artinya itu bukan hanya sebuah, tapi bisa seorang, seekor, misalnya juga untuk pisang boleh sesisir gitu, seikat, ya. Pokoknya dia yang tunggal, bukan yang jamak. Oke, terima kasih karena udah mengikuti video saya kali ini. Thank you for watching. Next video jangan lupa ya ditonton lagi. Oke, thank you. Bye bye.